Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing tentang 10 tips dari tugas Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing tentang tips membangun komunikasi organisasi yang efektif. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Salah satu permasalahan yang sering dialami dan sering terjadi pada setiap organisasi adalah ketika organisasi tersebut tidak dapat membangun komunikasi yang baik dalam pelaksanaan mekanisme organisasi, sehingga seluruh staf dan juga komponen-komponen yang ada pada setiap organisasi merasa segan dan juga merasa takut untuk menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan atau keatasan pada setiap organisasi. Demikian juga ketidakterbukaan dari pimpinan dan juga atasan pada setiap organisasi sering terjadi dalam proses pelaksanaan mekanisme organisasi, sehingga hal tersebut akan membuat visi dan misi organisasi tidak dapat terwujud sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga proses pelaksanaan tugas dari masing-masing staf dan juga komponen-komponen organisasi tidak dapat berjalan dengan maksimal, dan tentunya akan berakibat fatal ketika organisasi tidak dapat membangun komunikasi yang efektif antar komponen-komponen pembentuk organisasi, terutama akan menimbulkan diskomunikasi dalam pelaksanaan tugas dari masing-masing staf atau komponen-komponen dalam setiap organisasi, sehingga pelaksanaan tugas dari staf dan juga komponen-komponen yang tergabung pada setiap organisasi tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus untuk berbagi tentang beberapa tips yang dapat dipedomani oleh setiap organisasi untuk membangun komunikasi organisasi yang efektif, yaitu yang pertama adalah menghindari pendekatan secara feodal terhadap pimpinan atau keatasan organisasi. Pendekatan secara feodal adalah pendekatan yang sering digunakan oleh seluruh pengikut yang tergabung pada salah satu organisasi dalam bentuk kerajaan, di mana seluruh pengikut yang tergabung dalam satu organisasi dalam bentuk kerajaan mempunyai perasaan segan dan takut terhadap pimpinan atau keatasan dalam bentuk kerajaan, karena menganggap bahwa pimpinan atau keatasan dalam bentuk kerajaan seharusnya diagungkan dan harus dihormati. Oleh karena itu, disarankan dalam setiap organisasi untuk tidak menggunakan secara feodal untuk mendekati pimpinan pada setiap organisasi. Yang kedua adalah membangun dan menerapkan komunikasi yang bersifat demokratis ataukah bersifat terbuka. Ketika organisasi dapat membangun komunikasi yang bersifat terbuka ataukah demokratis, maka akan menghindarkan perasaan takut dan juga segan dari masing-masing staf atau kebawahan yang tergabung pada setiap organisasi untuk menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan atau keatasan pada setiap organisasi. Demikian juga atasan organisasi atau pimpinan organisasi akan lebih mudah memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh staf yang tergabung pada setiap organisasi.
Yang terakhir, yang ketiga, sebagai tips yang dapat dipedomani untuk membangun komunikasi organisasi yang efektif adalah menerapkan penghargaan dan hukuman. Ketika organisasi dapat menerapkan penghargaan dan hukuman, maka ini akan memberikan semangat dan juga akan memberikan motivasi kepada komponen-komponen yang ada pada setiap organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan-peraturan organisasi yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian visi dan misi organisasi dapat terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Sehingga dapat kita melihat bahwa salah satu faktor penunjang untuk mendukung mekanisme pelaksanaan organisasi adalah ketika organisasi dapat membangun komunikasi organisasi yang efektif, terutama dapat membangun komunikasi dua arah, yaitu komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan juga komunikasi dari staf ke pimpinan atau ke atasan organisasi. Adapun tips yang dapat dipedomani untuk membangun komunikasi organisasi yang efektif, yaitu yang pertama adalah tidak menerapkan pendekatan secara feodal terhadap pimpinan atau ke atasan. Kemudian yang kedua adalah membangun komunikasi yang bersifat terbuka ataukah komunikasi yang bersifat demokratis. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menerapkan penghargaan dan hukuman. Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arah yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan sharing dan membahas dengan mengangkat satu topik yang menarik, yaitu bagian-bagian yang merupakan hal-hal penting yang biasanya disampaikan melalui komunikasi organisasi, baik itu komunikasi yang disampaikan dari atasan ke bawahan atau ke staf, maupun komunikasi yang disampaikan dari bawahan ke atasan atau ke pimpinan organisasi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.